Guys, aku mau nanya. Di sini ada gak sih yang pernah ngerjain tugas tapi di jam kerja? Pernah banget dan sering banget. Sering banget, sumpah. Sering. Jujur relate banget. Sumpil pakai tablet tuh. Relate banget, apalagi kan kita kan sekarang kan semester 4 Ya. kelas karyawan. Betul. Capek gak sih? Jelas tidak usah dihiraukan. Gila. Banget capek bisa. Hampir mau stres tuh. Maju mundur, cantik. Banget. Nah, padahal kan kayak kita sebagai kelas karyawan juga kayak butuh istirahat ya, tapi kan tetap harus ada tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu untuk tetap membereskan gitu ya tugas-tugas kita gitu ya. Seperti di episode ini ya, kali ini kita bakal membahas tentang struggle kita sebagai kelas karyawan di semester 4 ini. Betul guys. Tuh. Sama aku Davina Aku Ani. Aku Nita. Aku Algi. and welcome back to Bersandar. Dimana di sini kamu cukup jadi Kamu. Nah, hari ini juga ya, aku kan mau jujur nih. Tadi kan aku telat ya. Jujur aku tuh telat tuh karena aku tadi ngerjain tugas dulu. Tadi. Iya, aku ngerjain tugas dulu, ngerjain tugas buat matkul lain. Jadi aku tadi telat tuh karena itu juga, selain karena macetnya ya. Karena aku juga memikirin kayak ada tugas-tugas lain, apalagi kan minggu ini kita kan ini ya bakal ada Fokus bebeledagan ya. apalagi kayak semuanya kayak ada presentasi lah, penelitian lah, Betul. harus UMKM lah, Betul. analisis lah, Betul. pengaruh ini lah, Betul. kualitatif itulah kabel lah. Dah Gila. lah. Gila tuh otak. Asli kan kayak capek banget, jujur kayak udah bingung banget tuh mau prioritasin yang mana lagi, padahal kerjaan masih ada, deadline masih ada. Dikejar-kejar deadline ya dan tugas. Asli. Kita kelas karyawan kayak gini tuh kayak hidup di dua dunia gitu ya. Dan kita cuma bisa ngejalaninnya dengan satu napas aja. Asik. Dua kepribadian juga gak sih? Iya, benar. Kuliah sama kerja. Dua-duanya sangat penting. Tapi kita cuma bisa ngejalaninnya dengan satu napas aja. Wow. Hebat gak tuh ya. kita? Wow. Hebat banget. Tepuk tangan dulu lah buat kelas karyawan. Semangat ya yang sudah Applause buat kita. bekerja dan kuliah. Karena capeknya 2 kali juga gitu, tenaganya harus keluarnya juga 2 kali lipat gitu daripada orang lain gitu kan ya. Yang apalah, emang keren banget lah emang kelas karyawan, keren apalagi kayak kita seangkatan juga kan. Terus masuknya ini lagi di semester genap lagi. Genap. Gasal ya. Terus kan apalagi kan karena semester genap kita masuknya langsung di semester 2, belum nanti Harus ngejar ya. harus ngejar semester Semester 1. Wah, Kejar-kejaran nggak tuh? Iya. Tapi kita semester satunya itu ngambilnya di semester pendek. Gitu kan? Atau gimana sih? Bukan Aku sih. itu Lebih ke kayak nambah SKS mungkin. nambah SKS. tambah SKS. Jadi mungkin kayak di semester 5 atau semester 6, Kita udah 6, mulai 5, 6, nyicil. 7, 8 itu Kita mulai nyicil. nyicil. Oh. Semester-semester yang tertinggal. Iya. Keren gak tuh sambil Keren. kerja? Calon-calon orang sukses. Amin ya Allah. ya. Amin paling serius. Paling serius Jujur. sumpah. Yuyur. Kayak Endul. tetap harus cari uang tapi harus cari pendidikan juga gitu Betul ya, banget. biar dapat kedepannya, biar dapat apa ya, jenjang karir yang lebih lagi gitu kan ya. Apalagi uangnya buat bayar kuliah ya. Damn. Gak apa-apa ya kita pergi subuh pulang pun Malam. Pergi gelap, pulang juga gelap. Au. Gak pernah menyentuh ulu hati ini. Ya jadi bagi kalian yang belum tahu, jadi kita tuh kan kelas karyawan ya. Dan beginilah kehidupan kita sebagai kelas karyawan. Sangat lelah dan sangat menguras segalanya, energi, pikiran. betul. Udah galau mau dilanjut atau enggak. Maju salah, mundur salah ya. Semester 4 kan benar-benar tengah-tengah banget ya. Kayak kita kan total perkuliahan tuh udah di 8 semester dan kita di tengah-tengahnya gitu. Iya. Kayak mundur kagok
maju Capek. udah keburu capek itu gitu kan, karena udah banyak tenaga yang dikeluarin juga gitu kan, banyak tenaga, uang, sakit, lelah, capek, semuanya ada gitu kan di semester 4 tuh. Terus kalau mau maju nggak tahu bakal bisa atau enggak gitu kan ya. Jujur makanya sekarang tuh bingung-bingungnya gitu. Udah kayak quarter life crisis aja jujur. Kayak bingung banget ini harus gimana ini. Tapi kita keren loh, karena nggak semua orang bisa kayak kita. Betul. Kuliah sambil kerja, nggak semua orang bisa kayak kita. Kita teh udah hebat lah, bisa ngejalanin sampai sejauh ini tuh. Keren, plus kita. Menurut orang-orang tuh ya, di semester 4 tuh bener-bener nyawanya kita di perkuliahan. Pernah denger gak sih kayak semester 4 tuh bener-bener masa-masanya wow, menguras segala-galanya. Dan semester 4 tuh ya itu nyawanya kita maju atau murungnya tuh bener-bener kerasa di semester 4 gitu. Iya, bener banget sih. Aku malah lebih pernah ngedengarnya dari semester 3 aku. Nah 3 dan 4 kan ya, yang mungkin tapi gila-gilanya tuh. Ya, tapi karena kita kan udah ngelewatin semester 3 dan menurut aku pribadi semester 3 ya masih bisa dihadapi dengan santai tapi agak nge-push sedikit. Nah, sekarang di semester 4 ya ternyata seperti Lebih ini. nge-push lagi. Kenyataannya lebih nge-push lagi. Tapi mudah-mudahan kita bisa ngejalanin semua ini dan bisa melewatin semua ini. Amin ya Allah. Amin. Dah, BTW kita tuh seminggu lagi ya mau UTS kita. Iya guys, doain ya. Doain Dan ya. kita tuh masih banyak tugas yang belum selesai. Doain Bener ya. banget, deadline-nya apalagi sebentar lagi ya. Sebelum Apalagi- UTS. Sebelum UTS ada yang waktu UTS juga. Iya. Kayak tugasnya ada, UTS-nya ada, deadline-nya barengan. Harus ngejar. Bingung banget. Ibu bapak dosen tolong dong berikan keringanan bagi kami lagi. Ini bener-bener sumpil, seriously kita udah di titik wow meledak gila. Otak kita tuh udah nggak bisa mikir kayak satu matkul aja yang tugasnya ini tuh udah kayak udah bener-bener apa ya? Belum selesai. Menguras pikiran kita semuanya Iya. jadi kita nggak bisa mikir yang lain gitu. Izin. Izin kasih tugas yang mudah-mudah ya. Izin. Maaf ya. Siapa tahu. Maaf ya banyak mintanya izin. Tapi jujur ya, antara semester 3 dan semester 4 sekarang menurut aku lebih better di semester 3 kemarin. Meskipun emang banyak tugas dar-dedor ya, sesi 3, sesi 6, sesi 7, sesi Iya. berapa, tapi kayak masih bisa di-handle gitu. Iya. Kalau sekarang maaf ya, kayak tugas kelompok semua matkul kayak susah banget gitu. Susahnya tuh apa? Jujur. Ngumpulin orang ya yang pertama. Itu Ngumpulin banget. betul, ngumpulin waktu lagi ibu, bapak, kayak kita tuh kan kerja. Terus kayak guys, kita Harus menyesuaikan kerja kelompok waktu ya, ya. gitu. Heeh. Aku nggak bisa hari Iya. ini. Aku shift ini gitu Iya, ya. kayak ya udah kita mau kapan ngerjain gitu. Makanya kita belum beres sampai hari ini. Iya. Apalagi kan Algi juga shift-shiftan kan kerjanya ya. Aku sip-sipan guys. Jadi kita harus nurutin jadwalnya dia. Jujur. Tapi kita ngeluh kayak gini bukan berarti nyerah ya. Enggak ya, kita masih semangat kok. Kita masih doain semangat, ya. pantang menyerah. Kan namanya juga Gen Z yang ngeluh-ngeluh mah kerjain aja mah kerjain gitu. Belum sambil jalan ya. Betul. Buktinya kan sekarang ini kita lagi menghadapi nih rintangan ini nih. Tetap aja dilewatin lah, soalnya pasti bisa lah, bisa kok. Cuma itu yang yang tugas kelompok, kerja kelompok tuh emang susah banget sih, apalagi kayak ngumpul-ngumpulin orang yang kayak emang berbeda dengan kita, beda pendapat, beda ide, beda waktu gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang kerjanya, yang mau niat untuk kuliahnya tuh cuma hanya beberapa segelintir orang gitu dari sekian banyak kelompoknya gitu kan. Jujur capek ya. Menguras ya mental. Udah. Kayak dulu aku tuh pernah mikir kalau misalnya kalau kerja kelompok harusnya lebih gampang nggak sih, kan kerjanya kan bareng-bareng. Tapi ternyata ada kerja kelompoknya cuma kerja sama satu orang. Betul. Curhat ya banget. Gimana Kak rasanya? Capek Sabar. Bener banget. Oke, kembali ke topik Iya. dari episode 4 kali ini. Sebelum lanjut ke episode 4, kita mau membahas ulang atau
membahas ulang Mengulas kembali ya. kembali ya. Episode pertama, episode kedua, episode ketiga tuh kita membahas tentang apa aja sih? Boleh dijelasin? Kalau episode 1 kita tuh ngebahas tentang mental health, overthinking. Itu kan di kalangan Gen Z tuh ya biasanya banyak banget overthinking. Makanya kita bahas. Dan episode kedua dan ketiga itu kita ngebahas tentang bullying ya. Betul. Bullying. Jadi banyak banget di media sosial, terutama kita mengangkat kasus Fauzan yang kena bullying ya, yang kena bullying dari suatu Seseorang video yang ya, satu orang yang tidak bertanggung jawab gitu sama terhadap apa yang dia posting video, ya, terhadap video yang dia posting. Tapi katanya udah klarifikasi kan? Iya, cuman kan tidak menyembuhkan lukanya Iya, kan, tetap aja gitu. Lukanya luka masih tetap ada ya. soalnya yang diucapin kan cuma satu kata doang tapi kan lukanya tetap membekas. Susah hilangnya. Jejak digital Makanya. juga ya. Oke, lanjut ke episode keempat. Nah, di episode keempat ini kita mau bahas tentang apa nih? Kalau boleh tahu. Ada yang tahu tidak? Kita kan tadi kan udah membahas kayak sedikit-sedikit ya kalau misalnya hari ini di spill ya kalau misalnya kita kali ini kayak mau curhat ya teman-teman tentang kita mau review Burnout burnout, capek lelahnya kita sebagai mahasiswa semester 4 di kelas karyawan gitu ya. Apa sih burnout itu? Burnout itu apa ya? Coba aku mau ngejelasin ya. Ini menurut Google nih katanya. Burnout itu adalah kondisi di mana kamu sudah kelelahan secara fisik, emosional, dan mental sampai hal-hal yang biasanya kamu lakuin dengan normal pun jadi terasa berat banget. Itu namanya burnout. Jadi kayak mau ngapa-ngapain juga, itu juga salah satunya karena stres gitu. Dimana kayak kita ngelakuin apa-apa juga kayak berat banget terus kayak nggak ada semangatnya ngapa-ngapain kayak udah kayak bener-bener malas udah duluan ya. mau kayak udah dipush, mau kayak udah ayo pasti bisa. Nggak bisa. Nanti lagi aja sumpah akhirnya kan jadinya karena burnout jadinya kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu, mau mancing ide, mau melakukan sedikit kayak tugas kecil pun susah gitu. Kayak stuck nggak bisa mikir ya. Stuck nggak bisa Itu mikir. gua kali. Emang gimana tuh sekarang lagi ngerasain kayak gitu? Betul. Awal-awal Oh my semester 4 God, sampai sekarang nggak bisa. Oh, lagi mikir. ngerasain burnout ini tuh. Sumpil yuyur sumpil itu yang gue rasain saat Pasti kerjaan itu rasanya hampa ya. Terus dari apa? Ini contohnya dari kuliah juga ngerasa nggak ada gunanya, mungkin ngerasa seperti itu tidak? iya, malah pengen cuti, maaf ya, pengen cuti dadakan karena nggak bisa mikir sama sekali. Atau sampai bertanya-tanya ke diri sendiri. Contohnya kayak gini nih, ini semuanya buat apa sih sebenarnya? Sampai pernah nanya kayak gitu nggak Iya, ke diri sendiri? itu lagi pokoknya yuyur ya, ini cerita pengalaman aku menginjak semester 4 tuh bener-bener kayak, ini semester kayak yang paling berat banget gitu ya, dimana di semester 4 ini aku ada problem di kerjaan ataupun di masalah pasangan pribadi ya. Dan kayak ini mana tugas-tugas banyak banget kelompok, terus kayak stuck banget, nggak bisa mikir, kayak aku nggak bisa mikir, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak tetap mau dipaksain juga, kayak jadinya tuh capek di otak gitu, tapi tetap aku harus bertanggung jawab ya dengan apa yang aku ambil saat ini gitu. Awal-awal aku sharing tuh pengen cuti dadakan, dan ternyata tuh kayak nggak bisa gitu. Maksudnya tuh nggak bisa nggak tahu apa ya, aku nggak cuma nanya doang ke kakak tingkat gitu ya. Katanya sayang banget kan itu kalau untuk cuti nanti kamu tertinggal lebih jauh lah gitu sama teman-teman angkatan kamu. Ayo bisa pelan-pelan aja, kita bareng-bareng. Alhamdulillahnya teman-teman, aku punya teman yang pada baik ya, yang mau bikin aku semangat lagi, bikin aku naik lagi. Ya udah kita jalanin bareng-bareng. Kayak sedih banget gitu ya punya teman yang ngerangkul di saat aku nggak bisa mikir, tolongin aku, bantuin aku, jangan tinggalin aku, kayak masih ada mereka loh teman-teman gitu. Jadi kayak berterima kasih banget gitu ya udah mau membimbing aku sampai sejauh ini, dan aku alhamdulillahnya bisa kayak ya udah kita jalanin, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, let it flow aja gitulah, gimana nanti hasilnya gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa gitu, capek sedikit, nangis sedikit, nggak apa-apa gitu di semester 4 ini. Meskipun pertanyaan-pertanyaan yang di dalam hati tuh kayak
ngapain sih aku kuliah gitu ya, ngapain sih gitu, apa sih yang aku kejar gitu, lagian udah lulus emang kamu bakal jadi lebih berguna atau kamu bakal lebih kayak punya kerjaan yang lebih bagus gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh kayak ya udah deh, aku berhenti aja deh, nggak apa-apa di semester 4 ini kayak lagian kerjaan juga sama aja gitu kayak gitu. Tapi kayak dipikir-pikir lagi banyak banget uang yang udah aku habiskan, tenaga yang aku habiskan, jadi kayak sayang banget gitu kalau misalnya kayak cuma-cuma gitu. Jadi ya udah aku terabas, kita tantang lagi tuh dunia-dunia di perkuliahan ini sampai lulus ya. Kita harus semangat bareng-bareng guys, sampai lulus. Kita nanti bikin tren TikTok ya, pakai toga, pakai toga. dia dari semester 1 aku ya. Iya, jujur aku pengen ngerasain pakai toga ya. Kita usahakan tren TikTok itu. Butuh perjuangan ya untuk tren TikTok itu ya. Gak apa-apa, yang penting bisa tergapai gitu ya. Amin. Doanya teman-teman semoga kita lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Tapi justru di saat inilah mental health itu sangat penting buat Teh Hani tuh. Mental health itu. Karena kalau mental health-nya udah nggak oke, kerjaan juga bakal kena gitu. Kemudian kuliah juga bakal kena. Nah kayak gitu, hubungan sama orang-orang juga kan nanti di sekitar Teh Hani juga bakalan kena. Bener banget, kayak mental kena health. ini ya, kena rasa-rasa negatifnya gitu. Bener banget. Kerjaan gak beres, tugas Sumpil. gak beres. Aku selalu di-tag tahu di grup ya kerjaan @cina ya. Ini kamu belum masukin data, ini kamu belum report ini kamu belum ini udah. Kayak aku tuh nggak bisa. Terus kayak menanggapinya juga, bodo amat deh, gue lagi nggak bisa mikir, lagi ingin sendiri gitu, nggak mau memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Maksudnya tuh kayak, padahal itu tuh penting ya, kewajiban aku, tapi alhamdulillahnya tuh aku punya kerjaan yang baik gitu, yang masih bisa ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan dikit-dikit aja. Tapi tetap balik lagi kayak aku harus tanggung jawab sama job desk aku, sama apa yang aku ambil di saat ini. Ya udah jalanin aja gitu, nggak apa-apa, kayak nangis aja nggak apa-apa, sedikit lah gitu. Jadi itu wajar ya, manusiawi teman-teman. Wajar, berlebihan ya jangan. Beneran Jangan berlarut-larut aja. Betul. Gak apa-apa mengeluh, tapi tetap dikerjain itu ya. Visi misi Genzi. Tapi kayak kita kan juga kayak apa ya? Semuanya tuh kayak apa ya, terhubung gitu kan. Kayak si burnout sama kerjaan sama tugas kuliah ini tuh kita tuh harus kayak ada kewajiban tapi capek. Iya. Kalau capek gak bisa dikerjain, tapi balik lagi punya kewajiban itu aja terus muter aja di situ kan. Iya benar. Makanya gak bisa diabaikan. Karena kita harus diperhatiin juga gitu kan, kayak si burnout ini. Karena kalau misalnya kita terus-terusan burnout, nanti takutnya malah jadi kayak lebih lagi nih, malah nanti mau takutnya jadi nanti kayak anxiety lah, depresi lah gitu kan, atau mungkin nanti tiba-tiba jadi kayak panik sendiri, panic attack gitu kan. Kita kan nggak mau ya sampai kayak gitu ya. Langkah baiknya ya memang kita agak aware juga gitu terhadap situasi yang kayak gini. Kalau memang capek, istirahat dulu sebentar. Enggak, kok itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu untuk beristirahat gitu kan ya. Karena itu tuh hal yang kita butuhkan gitu sebagai manusia butuh istirahat gitu kan, karena capek gitu. Gak bisa terus-terusan dipush, dipaksa gitu. Kalau dipaksa kayak tadi nanti jadinya malah meledak gitu kan semuanya. Kita nggak mau kayak gitu, jadi jangan sampai kayak gitu. Apalagi kan Teh Ani juga kan yang paling penting itu adalah punya teman-teman yang suportif gitu kan. Asalkan kita, karena ya manusia juga kan nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Betul, harus simbiosis mutualisme juga, hubungan sosial juga. Sosialisasi gitu, biar kayak kita merasa kita tidak ada sendiri gitu. Ada orang-orang lain juga yang kayak perjuangannya sama kayak kita gitu, yang bikin kita relate gitu sama semuanya. Itu sih. Jadi kalian kalau misalnya butuh sharing-sharing, nggak apa-apa, sharing aja ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman kalian jadi obat kalian juga. Jadi nggak usah malu-malu untuk cerita gitu. Dengan ngedengerin podcast ini juga kalian udah termasuk bagian dari kita juga kok. Karena kan kalian mendengar ini karena kalian pasti juga relate gitu ya. Apalagi sebagai mahasiswa gitu kan ya. Karena apapun masalahnya pasti harus diceritain gitu. Jangan dipendam-pendam terus, makanya dengerin terus podcast ini. Tapi kalian pernah gak sih ngerasa kalian sudah ngelakuin semuanya tapi tetap ngerasa nggak cukup? Aku relate banget ya. Apalagi aku orangnya tuh sebenarnya aku orangnya perfeksionis. Aku tuh orangnya benar-benar perfeksionis. Aku tuh gak bisa kalau misalnya melihat kayak
kayak kesalahan kecil juga harus aku ubah gitu. Apalagi kan aku kan kerjaan aku kan sebagai graphic design, dimana kayak kalau ini miring dikit aja bener. Tapi itu tuh belum tentu benar gitu kan. Kadang-kadang ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu perfect gitu. Tapi aku merasa itu tuh belum cukup gitu. Aku merasa kayak apalagi kalau untuk tugas juga kan, aku pernah kadang kayak tugas tuh gak keselesaiin karena aku pengennya perfect gitu, malahnya gak kekumpulin. Gimana ya? Gara-gara makin perfect itu ya. Gara-gara kemakan sama kata-kata perfectionist itu ya. Itu makanya. Karena sekarang aku mulai kayak untuk menurunkan standar aku gitu. Ya udah gak apa-apa salah, karena manusia juga pasti membuat kesalahan lah gitu betul. Kan. Gak mungkin manusia itu sempurna gitu. Gak ya kalau misalnya salah ya perbaikin aja, perbaikin, belajar lagi, ulangin lagi. Udah it's okay gitu. Daripada kayak kita makan hati sendiri karena selalu merasa nggak cukup itu. Oke, selanjutnya kan tadi Kakak Davina sudah menjawab. Kakak Davina sudah menjelaskan keluh kesahnya. Kakak. Selanjutnya Pak, saya pengen tahu nih dari Teteh Ani. Tapi Teh Ani kan tadi udah ya. Tadi dari awal udah ngejawab terus nih ya, udah nyeritain pengalaman-pengalaman. Coba Nita pernah nggak ngerasain Nita teh udah ngerjain semuanya, segalanya, terus Nita ngerasa nggak cukup, pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Pasti pernah. Apa? Coba contohnya. Kalau aku sih ya, ada di momen udah kerja bener, kuliah juga. Tapi, udah dicatat ya? Udah dicatat itu? Iya dong. Oh, kan ya, materi coba. hari ini biar nggak overthinking harus bahas apa. Bener kan? Salah satu Sudah disiapkan salah ternyata. satu solusi dari Boleh. overthinking ya. Nah. Boleh. Coba lanjut. Ya? Betul banget. Lanjut. Apa sih guys? Coba lanjut. Apresiasi ya, apresiasi. Lanjut. Pernah ada di momen udah kerja, udah kuliah, terus kayak ngerasa tetap kurang produktif ya. Tapi tiap malam memang ngerasa capek, cuman ngerasa kayak belum selesai aja apa yang aku lakuin tuh gitu. Pernah Jadi, ada ngerasa kurang produktif gitu iya, ya. betul. Padahal ada yang ngegantung gitu ya. Pernah kerja dari pagi. Mungkin kalau waktu itu sih ngegarapnya di house life ya, kerja pulang setengah tiga waktu itu lagi ngejalanin usaha juga, langsung pergi ke grosir ya, mau ngambil barang, langsung pulang lagi ke rumah jam 6 tuh langsung pergi ke kuliah ya, pulang kuliah di rumah langsung nge-live lagi itu, karena aku passionnya waktu itu di live. Jadi gimana deh kalau aku coba usaha nge-live, cuman itu tuh ngerasa full capek banget tapi masih tetap ngerasa kurang produktif gitu, kayak Padahal udah secapek itu ya, Bisa-bisanya tidur keren juga banget. kurang, pengen nambah kerjaan lagi ya. iya karena Keren. karena ngerasa kesepian jujur ya, kalau aku kesepian banget karena kalau nggak megang sesuatu tuh kayak apa ya, kayak kosong resah gitu. iya bener Gelisah banget gitu. gelisah banget gitu, kayak pasti bakal ada aja yang dipikirin kalau aku diem. Makanya tapi tetap capek ya, paling selesai tuh jam 12. Gabut yang berfaedah ya bun. Iya, tapi emang nggak berlangsung lama karena langsung drop di situ ya. Itu berapa bulan aku ngejalanin langsung drop. Jadi Sakit. iya, jadi kayak Baru sakit tuh. dikurangin, cuman masih tetap aja ada hal-hal kosong aja gitu kalau dikurangin tuh. berarti kamu orangnya ini ya, workaholic ya? Iya, betul banget dah. Berarti harus ada kegiatan gitu tiap Kalau jam, kegiatan tiap tiap detik. jam Jujur, waktu itu jujur Nggak bisa rebahan ya gitu, nggak suka bisa. rebahan. Kalau rebahan scroll TikTok dikit, ada yang relate nangis. Biasanya gitu. Tapi kenapa Gezi kayak gitu ya? Iya, nggak tahu. Padahal itu tuh kita lagi nggak gimana tapi ada postingan TikTok itu kayak ini Iya banget langsung pasti ngulang kan. terus pulang terus mewah ya. Padahal kita lagi baik-baik gitu. aja gitu. Cuman karena waktu itu ngerasa kayak karena ada di satu posisi momen kakak aku kan maaf ya nggak lulus kuliah, terus kayak aku teh pengen nge-push diri aku buat cukup buat orang tua aku gitu kalau waktu itu. Ada dorongan tujuan Iya, ya. ada dorong tujuan karena mungkin aku sosok anak kedua. Emang nggak selalu relate ya dari peranak-anakan anak keberapa, cuman aku ngerasa punya tanggung jawab aja nanti kalau udah adik aku kuliah gitu ya kan, takutnya
Terus Amit-amit, jadi kakak yang baik iya. ya. Jadi contoh yang baik. Iya ya, betul. Belum juga kan kalau amit-amit keluarga aku lagi struggle, paling kan aku yang harus ngebantuin karena kakak Harus udah backup ya. iya kakak aku udah nikah, jadi ya waktu itu sih visi misinya pengen banyakin tabungan ya, cuman jadinya ngedrop gitu, jadi ya udah. Keren. Udah memikirkan masa depan ya. Keren. Tapi justru itu tuh sebenarnya tanda bahaya tahu buat Nita. Tadi yang awalnya Nita ngerasa itu tuh kurang produktif. Iya. Padahal sebenarnya kan dari nyatanya itu udah kelihatan produktif banget ya. Itu tuh Padat Jelas banget. padat Iya. banget itu sampai jam 12 malam. Iya. tapi Nita ngerasanya itu kurang produktif. Iya. Itu sudah menjadi tanda yang bahaya tahu, karena Nita nggak bisa ngebedain antara istirahat Nita sama malas-malasan Nita gitu. Waktu yang dibutuhkan Nita untuk istirahat sama malas-malasan Nita tuh Nita nggak bisa ngebedain, itu bahaya banget tau. Padahal kan istirahat juga bukan kemalasan ya. Iya. Istirahat juga kan itu bagian dari proses. Bagian dari Menjaga kesehatan kan ya. Akhirnya tuh balik lagi kayaknya ke mental health lagi gitu kan ya. Balik lagi. Kayak menganggap diri tuh malas-malasan, padahal sebenarnya kita cuma butuh waktu istirahat aja, itu sebenarnya gitu kan. Ya kan gimana ya? Kurang kepuasan kali ya. Bisa jadi. Atau enggak kan memang sekarang kan kita hidup di kultur yang glorify gitu. Glorify itu glorify kesibukan ya, jadi kayak makin sibuk, makin keren, makin banyak yang kerjain, makin sukses gitu. Iya, betul. Kultur kita kan sekarang kayak gitu ya. Flexing ya, Iya, flexing. Flexing. Benar, Banyak benar, tuh Instagramer sama TikTokers sih. Selebgram. yang bikin kita kayak merasa nggak cukup juga dari Iya, sosmed dari lagi. sosmed. Balik lagi ke situ. Misalkan gue tidur cuma 4 jam tapi tetap produktif gitu, dan itu dianggapnya sebagai pencapaian, padahal itu kan bisa jadi alarm yang sangat berbahaya itu buat kita, karena tidak bisa membedakan waktu istirahat sama waktu malas-malasan gitu. Itu bisa jadi alarm yang bahaya itu buat kita. Kayak gitu. Bahaya juga loh buat kesehatan, karena kita semakin banyak kurang tidur tuh semakin nanti badan kita tuh lemes. Bisa jadi kurang fokus juga nantinya. Iya, kayak karena awalnya kayak kita malah pengennya produktif, tapi karena terlalu dipaksa jadinya over gitu kan. Kalau over tadi kan makanya karena tadi Nita kesannya kayak workaholic, jadinya overwork, jadinya kan sakit. Nah itu jadinya tuh yang bikin kayak diri kita tuh dipaksa untuk push terus gitu kan. Nah itu tuh hal-hal yang nggak bisa dinormalisasi gitu. Itu hal yang apa ya, harus dibalance gitu lah. Kan kita sebagai Gen Z gitu kan, iya kan motonya kan work life balance gitu. Tapi at the same time kita pengen ngelakuin banyak hal gitu. Tapi jangan mengabaikan waktu istirahat juga sih gitu. Dan ya istirahat itu bukan kayak keegoisan gitu, nggak egois gitu kalau buat minta buat istirahat. Lebih ke kayak ya udah tenangkan diri. Kita kayak bisa kok, it's okay. Bisa jadi tempat healing juga tuh kita kalau lagi istirahat tuh. Betul sekali. Kamu tuh bukan mesin. Ah, Mesin aja kan butuh dicas. Iya. Dicas. Iya. Kan? Dan kita tuh perlu mulai menormalisasikan bahwa nggak apa-apa buat istirahat dulu, nggak apa-apa kalau misalkan hari ini kamu nggak semaksimal kayak biasanya. Iya, betul banget sih, teman. Nggak apa-apa gitu, kamu butuh jeda gitu waktu untuk istirahat. butuh waktu ya. Gitu. Iya, itu pelajaran yang aku ambil banget sih sebenarnya. Iya. Nah guys, di sini juga kita bukan mau berkeluh kesah doang ya. Karena seperti yang kalian lihat, kita di sini sebagai orang-orang kerja tapi yang masih kuliah ini masih bisa bertahan ya. Alhamdulillah. Jadi kita di sini mau ngasih beberapa tips lah buat kalian gitu. Yang bisa dibawa pulang nih. Yang biar kalian tuh merasa bisa kok gitu, gak apa-apa kok, bisa, alhamdulillah bisa, kita juga bisa. Jadi kita ya berharap kalian juga bisa termotivasi gitu sama apa yang bakal kita sampaikan di sini. Pertama Gi, apa? Pertama nih, validasi diri kamu sendiri. Contohnya nih, kalau kamu capek ya akuin. Kalau kamu capek akuin. Jangan langsung ditimpa sama pikiran, tapi orang lain lebih capek. Oh, tidak.
perasaan Mana kamu lebih ya? valid, titik. Perasaan kamu lebih valid ya. Jangan memikirkan seperti itu. Jangan mikirin orang lain. Kayak kita hidup bukan buat orang lain. Betul. Kita hidup sendiri. Betul. Lahir sendiri. Betul. Nanti juga kalau berpulang sendiri. Betul. Jadi apa yang harus kamu pikirkan ya pikiran diri sendiri aja dulu gitu. Validasi diri sendiri. Udah itu. Sayangi dulu deh diri sendiri sebelum orang lain. Betul. Karena ya ngapain juga ya mikirin orang lain gitu. Orang lain beda sama kita. Yang tahu diri kita ya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi udah nggak usah dengerin apa kata orang lain. Kamu capek ya udah capek. Ya udah. Istirahat. Orang lain juga belum tentu loh mikirin kita. Jadi nggak usah Itu jauh-jauh dia. kepikiran, kepedean kita. Aduh, dipikirin nggak usah deh. Nah, terus apa lagi Ki? Nih, poin kedua. Bikin boundary yang jelas antara kerja, kuliah, dan waktu luang untuk diri sendiri. Jujur tapi itu susah loh. Emang Susah. sulit banget banget gitu. itu. Susah tapi bisa sih. Bisa harusnya gitu. harusnya Ya, bisa harusnya sih, bisa betul. sih. Kayak misalnya habis jam kerja nih, udah cut off aja itu kerjaan gitu. Kayak misalnya yang balesin Zuzuli nggak WA, bisa. email gitu. Emang nggak bisa ya? Nggak bisa Nggak banget. bisa, jujur nggak bisa banget. Tetap harus stay handphone ya karena aku by WhatsApp. Jadi apa-apa tuh data semuanya di WhatsApp dikirim tuh. Jadi kayak nggak bisa deh kalau misalnya kita nggak ngebaca malah nanti numpuk tuh di tag tuh at sampai kayak di Japri pernah sampai di Japri kamu kemana aja itu kok nggak bisa balas WA aku, kok nggak baca WA aku sama leader aku sendiri. Jadi kayak ibu bentar aku lagi bahkan lagi liburan lagi cuti juga kadang suka ada WA. Iya, ini dulu ya, zoom dulu ya sebentar 15 menit. Itu kan 15 menit tuh belum tentu 15 menit gitu. Jadi, ibu aku lagi cuti, maaf gitu. Sebentar nggak apa-apa gitu. Ganggu cutinya cuma 15 menit kok. Cek kayak gitu. Jadi, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Oke, dari kerjaan mungkin susah, dari tugas kuliah atau Tugas lain. kuliah. Misalkan nih dalam satu hari dalam seminggu nggak ada tugas kuliah dulu lah gitu. Bisa sih. Kayak kemarin tuh hari apa ya, Hari apa ya tuh luang kemarin? Atau gini deh, kan katanya Teh Ani besok mau main nih ke Jogja katanya mau healing. Liburan ya. Kalau Aku mau healing dulu ya, mau healing dulu. Aku trip ya. Wan ya. bisa. Bisa dong. Ayo ikut. Ayo. Bisa. Tugas kuliah gitu. Ya kan aku udah izin ke kalian ya. 2 hari ya. Izin ya teman-teman, aku besok 2 hari mau ke Jogja dulu. Jangan ganggu aku, please. Tapi kalau untuk kerjaan kayaknya itu nggak bisa karena harus dibawa kemana-mana. Kalau kerjaan tuh wajib gitu. Tapi izin dulu untuk tugas kuliah. Jangan hubungi aku dulu. Lanjut Gi, lanjut. Oke, nih ada poin ketiganya nih. Poin ketiganya yaitu cerita ke orang yang kamu percaya. Cahaya. Itu penting banget Poin ya, guys. penting banget. Penting banget. Nggak harus panjang, nggak harus dramatis, nggak harus lengkap, nggak harus sampai ke akar-akar. Cukup bilang contohnya, misalkan, guys, aku lagi galau, Iya. aku lagi berat nih. Iya. Itu sangat ngebantu itu. Betul. Guys, mau curhat gitu. Curhat dong mah. Curhat dong. Kayak mama aja deh ya bun. Nggak apa-apa ya. Nggak Penting kan apa-apa. kita mengeluarkan apa yang kita rasakan. rasakan gitu daripada berat sendiri, daripada di Telan sendiri. telan sendiri gitu Jadi kan. kayak nanti sakit. Daripada pikul sendiri berat nanti duar gitu kan. Nggak Meledak boleh. pada waktunya ya. Mungkin nggak boleh sampai duar. Tapi gitu. BTW kalau Algi sendiri nih pernah gak sih curhat ke cowok gitu? Karena kan laki-laki biasanya kayak lelaki tidak bercerita. Betul. Sebel banget jujur ada ya. Sebel banget dengernya. Sebel banget kalau laki-laki. Allah sebel. Laki-laki tidak bercerita. Sebel Curhat banget. ke Allah. Hey, Bener. tahajud gitu tahajud. Tahajud, Masya ya? Allah. Nggak apa-apa sunah. Memang laki-laki tuh susah untuk Iya. curhat. Tapi pasti ada tempat lah buat curhat. Gimana cara Entah pasangan mengutarakannya tuh? sendiri, entah ke orang tua gitu. Tapi ke orang tua aku mah gak pernah malah ke orang tua. Gengsi. Apalagi gengsi juga kayak aduh gak mau kelihatan Kenapa lemah. nggak open sih gitu sama orang tua? Sebenarnya orang tua aku open nanya-nanya perhatian ya alhamdulillah gitu. Tapi akunya lebih ke Tertutup ya. jangan ngasih info bukan info. Akunya gak mau Kepikiran. lihat ya kepikiran si orang tuanya kepikiran aku gak mau terlihat lemah
Anjing laki banget. Amin. Damn. Iya, nggak boleh gitu ya. Mau kita laki-laki, mau perempuan, Tetap Iya, harus boleh. diceritakan. nggak apa-apa terlihat lemah. Nah itu mah bukan sesuatu yang negatif, hal Iya. yang Bukan aib juga ya Iya gitu. benar, kayak udah Iya, cerita ya mah udah, cerita, cerita gitu. aja. Namanya juga manusia, pasti ada titik lemahnya gitu. Kayak poin keempat ini nih yang bakal aku sebutin itu tentang jangan sampai nunggu kita meledak, sampai nunggu breaking pointnya gitu. Breaking point. Karena kalau sampai gitu susah gitu, takutnya nanti tiba-tiba kayak udah overwhelmed gitu kan ya, jadi depresi gitu ya kayak tadi aku sebutin gitu ya. Jadi capek sendiri, malah nanti kamu harus konsul malah jadinya ke psikiater ya. ke psikiater gitu kan, atau kayak bahkan kalau misalnya lebih mungkin bisa dirujuk ke Dirawat ya, dirawat gitu kan. RSJ. Sampai jauh gitu ya. Buset, RSJ. Iya. Oh iya ya. Kalau misalnya nggak ditangani tuh kesehatan mental tuh bisa sampai dirawat gitu, sampai kita kehilangan kesadaran sendiri ya gitu. Untuk aktivitas tuh udah nggak bisa, nah itu barulah kita rawat. Dikasih rujukan tuh dari dokter. Udah sampai bergantung ke obat-obatan gitu kan. gitu Itu kan yang buruk tuh di situ gitu kan. Karena kita nggak boleh nih sampai kayak menunggu kita meledak, kayak itu kita harus cari cerita ke teman-teman gitu. Mau ke teman, mau ke guru, misalnya ke orang tua, atau mungkin curhat ke diri sendiri, mungkin lewat kayak journaling, diary gitu. Ke Allah. Curhat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, itu paling manjur gitu kan ya. Itu nggak apa-apa gitu, asalkan kita nggak memendam itu semuanya gitu. Sampai kayak kita kepikiran terus overthinking lagi apalagi Bahaya. Gini aja kayak logikanya tuh kayak kita isi air tuh, karena kita ngerasa kayak nggak apa-apa, kita isi terus kan bakal meluap tuh, meledak kan tuh. Jadi kayak sama perasaan gitu. Jadi jangan sampai kayak ditunda-tunda, kayak ngerasa nggak apa-apa gitu, kayak nggak apa-apa deh, aku capek dikit, nggak apa-apa deh, enggak itu mah kayak Paling nggak apa-apa. gitu kan, rata-rata sekarang tuh kayak gitu, nggak apa-apa deh, ya udah deh, naik lagi tiba-tiba ya gitu meledak jadi gitu. Karena minta bantuan juga itu bukan berarti kamu lemah ya. Iya, bener banget. Itu kan tanda bahwa kamu itu cukup peduli sama diri kamu sendiri. Betul banget. ada niatan gitu buat kayak sembuh. Iya. Betul. Mencegah lebih baik ya. Jadi itu guys, 4 poin penting yang bisa kalian bawa pulang, ya. Yang bisa kalian terapkan kepada diri kalian sendiri gitu ya, biar kalian gak memendam ini semua sendiri gitu. Betul banget. Validasi perasaan diri sendiri, bikin boundary tadi yang jelas antara kerja, kuliah atau aktivitas kalian gitu, yang penting apa aja. Kemudian cerita ke orang yang kamu percaya. Kemudian tadi yang keempat kata Davina, jangan tunggu sampai breaking point baru minta bantuan gitu, gak boleh ya. Jadi itu 4 poin penting yang bisa diambil. Segala masalah kamu pasti ada solusinya gitu kan. Ya jangan sampai kamu keteteran sendiri gitu ya. Cerita, intinya itu cerita. Kayak di podcast ini juga ya, kamu nggak perlu menunggu validasi dari siapapun gitu, karena di sini ya kamu cukup jadi kamu aja. Ya, mungkin segitu aja kali ya buat podcast kita hari ini. Kita udah yapping banyak banget hari ini, apalagi keluh kesah kita gitu ya. Maaf ya jadi curhat. Maaf ya jadi curhat, tapi aku harap semua cerita-cerita ini punya hikmahnya buat kalian. Siapa tahu kalian relate gitu ya sama hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Atau misalnya kalian mau ikutan sharing juga boleh banget. Tinggal komen. Mungkin nanti bisa cerita lewat DM juga boleh banget. Boleh banget. Nanti kita pasti berusaha buat kayak Membantu kalian. betul gitu. Jadi aman ya guys, aman ya. Semester aman, masih aman ya. Aman, kita lanjut, kita terabas sampai lulus ya. Doain Amin. teman-teman. Semoga apapun rintangannya kita bisa lewatin. Kumlaut gak? Amin. Amin banget ya. Ya, itu sih yang penting, kita pasti bisa, intinya itu sih. Harus bisa ya. Harus bisa. Dibisakan pasti bisa gitu ya. Amin. Apa-apa juga pasti ada solusinya, jadi ya udah deh gitu. Jangan sampai nyerah di tengah jalan karena keputusan yang sesaat tuh malahnya jadi nantinya tuh penyesalan gitu, karena penyesalan nggak akan datang dari awal ya gitu. Betul. Jadi pikir-pikir kembali dengan matang-matang. Betul banget.
ya sebagai mahasiswa kelas karyawan juga kayak aku juga nyadarin itu bukan hal yang mudah gitu tapi aku juga nggak mau kayak pura-pura ini tuh kayak gampang gitu atau berat kok, setuju kan, berat kan, berat banget, capek kan capek banget makanya gitu kayak ya aku pura-pura ya udah kayak kita legowo aja lah gitu, legowo aja melakukannya, kayak jalanin aja pasti bisa kayak itu. Tapi itu kan bukan pura-pura ya, tapi itu manifesting gitu ya ke diri sendiri, pasti kayak kita bisa gitu, sedikit lagi aja pasti besok masih bisa dilakuin gitu kan, masih ada waktu. Jadi lakukanlah sebaik mungkin dan lakukanlah kayak lagu Baskara ya, lakukan apa yang kamu mau sekarang. Iya benar itu kamu. Jadi kayak jangan menunggu-nunggu hal yang gak akan jangan nunggu-nunggu hal yang tidak akan terjadi gitu ya. Lakukanlah selagi kamu bisa gitu ya. Tapi di antara kesibukan itu juga jangan sampai lupa ke diri sendiri juga. Betul. Lebih aware lagi ya ke diri sendiri, pahami lagi diri sendiri. Jangan lupa. Kita juga kayak masih punya kewajiban, masih punya deadline, masih punya tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Jadi balancein lagi aja, kasih boundaries tadi juga tapi ya jangan sampai kalian lupa gitu buat ngebahagiain diri sendiri. Contoh kecilnya harus healing dulu nggak sih? Healing dulu, yuk Ayo ajak diajak nih sama Teh Ani ya. Ayo kita healing dulu lah. Jadwalkan Cuma sedetik nggak apa-apa kali. Jam katanya. Ayo. Yuk ikut yuk. Jadi karena kita mau ikut nih ke Jogja sama Teh Ani, kita sudahi dulu episode kali ini teman-teman. Makasih banget yang udah mau dengerin episode kali ini, keluh kesah kita, curhatan kita, dan apapun yapingan kita di episode kali ini. Dikit lebay. Semoga nanti di suatu episode lainnya nanti kita bisa menceritakan banyak hal lagi untuk kalian ya teman-teman. Jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, share ini semua episode kita dan channel kita ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian, ke teman kerja kalian, ke dosen kalian juga boleh banget ya biar ditonton ini video. Oke, mungkin sampai Di sini. Sampai di sini. Makasih dulu nggak sih buat penonton yang udah nonton dari episode 1 sampai episode 4 ini. Jangan lupa juga buat tetap bahagia terus ya. Semangat Kita bahagia terus, bareng-bareng, semangat terus juga ya. Ya, kita kali ini sampai sini saja bersama aku Davina, Aku Ani. Aku Nita. Aku Algi. dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya hanya ada di Bersandar. Karena di sini kamu cukup jadi kamu.